buat menjadi dua bagian dulu ya. Dua jenis kalimat dulu. Yang pertama adalah nominal sentence, yang kedua adalah verbal sentence. Nominal sentence ini ya istilahnya kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang simple present dengan simple past. Kita coba memahami dan bisa membedakan dua tenses ini ya. Oke, yang pertama akan kita bahas yaitu simple present ya. Kita lihat di dalam tabel ya. Kita lihat contohnya dulu ya. Water consists of hydrogen and oxygen. Kemudian yang selanjutnya ada B dan C ya. Itu satu kolom ya, berarti sama. Maksudnya apa? Maksudnya adalah simple present dalam contoh kolom tersebut. Di contoh A, B, dan C itu dikatakan bahwa simple present yaitu sesuatu yang benar di masa lalu, benar saat ini, dan benar di masa yang akan datang. Berarti hal ini berarti bahwa simple present ya mengekspresikan ya fakta ya. It expresses general statements of fact and timeless truth ya. Jadi menyatakan sebuah pernyataan umum dari sebuah fakta ya. Kebenarannya ya tak terbatas waktunya kapan. Jadi simple present bisa digunakan untuk menyatakan suatu fakta. Ya kan, yang pertama adalah water consists of hydrogen and oxygen. Air berisi hidrogen dan oksigen. Oke, lanjut kita lihat contoh yang selanjutnya, yaitu ada D, E, F ya. Yang D saya bacakan. I study for 2 hours every night. Di situ bisa dikatakan bahwa simple present ya, digunakan untuk menyatakan kegiatan sehari-hari atau kebiasaan. Dari situ kita bisa mengatakan bahwa saya belajar selama 2 jam setiap malam. Itu adalah sebuah kebiasaan atau kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh saya. Oke, dari kedua contoh yang saya jelaskan tadi, dua contoh yang saya bacakan tadi, dapat dikatakan bahwa simple present bisa digunakan untuk menyatakan fakta ataupun kebiasaan. Ya, contoh yang A tadi, air berisi hidrogen dan oksigen, itu sebuah kenyataan atau fakta. Bisa dibuktikan secara sains juga bisa. Kemudian contoh yang kedua yang saya bacakan tadi adalah saya belajar selama 2 jam setiap malam. Itu adalah sebuah kegiatan sehari-hari ya, sebuah kebiasaan dari seseorang, ya kan? Jadi simple present bisa digunakan untuk menyatakan fakta ataupun kegiatan sehari-hari atau kebiasaan ya. Bisa digunakan dalam dua hal ini ya. Oke, kita lanjut. Umumnya ya. Untuk membuat kalimat ya dibagi, kita buat menjadi dua bagian dulu ya. Dua jenis kalimat dulu. Yang pertama adalah nominal sentence, yang kedua adalah verbal sentence. Nominal sentence ini ya istilahnya kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Ya. Kita pakai di situ subjeknya he, she, sama it, dan juga
singular atau tunggal atau satu. Dia menggunakan is. Contohnya, he is my student. Ya, he is my student. Ini yang nominal sentence. Tidak ada kata kerjanya, istilahnya ya. Oke, kemudian selanjutnya ada he is not my student. Ya. Kemudian untuk kalimat tanyanya adalah is he my student? Ya. Kemudian untuk subjeknya apabila menggunakan kata they, we, you, atau kata benda jamak atau plural ya, menggunakan are. Ya, contohnya they are my students, they are not my students. Ya. Are they my students? Ya. Kemudian untuk I ya menggunakan am pasangannya ya. I am handsome. I'm not handsome. Am I handsome? Ya. Untuk verbal sentence yang menggunakan subjek pronounnya he, she, it ya, atau subjeknya menggunakan benda singular atau tunggal ya, maka subjeknya verb satunya ditambah s atau es. Itu ada ketentuannya. Yang belakangnya tambah s atau s nanti akan kita bahas. Contohnya ya, he goes to school by bike untuk kalimat positifnya. Untuk kalimat negatifnya menggunakan does ya. He does not go to school by bike. Kemudian untuk kalimat tanyanya, does he go to school by bike? Kemudian selanjutnya, untuk pronoun atau subjeknya menggunakan they, we, you ya. Untuk subjeknya menggunakan pronoun they, we, you atau jamak ya. Dia menggunakan verb 1 tanpa imbuhan s atau es. Contohnya, they go to school by bike. They do not go to school by bike. Kemudian, do they go to school by bike? Ya. Sering di antara kita menggunakan kalimat yang tensesnya itu campur-campur. Di situ saya kasih contoh misalkan, I'm go to school by bike. Ini sering terjadi. Ya, to be-nya dimasukkan digabung dengan verb 1. Nah, itu sering terjadi. Itu contoh yang salah. I'm go to school by bike salah. Ada juga yang setelah pronoun ya, subjek pronounnya pakai he, menggunakan he, kemudian langsung verb ing. He going to school by bike, ini juga salah. Nah, ini menggunakan tenses yang campur-campur ya. Jadi ini beberapa contoh yang sering kita gunakan dan salah. Makanya saya kasih coret tulisannya ya. Ya. Di sini untuk ya subjeknya he, she, it tadi ya plus s atau s, bisa dilihat di situ ada sebuah aturan ya, informasi bahwa es ya biasanya digunakan setelah akhiran s, sh ataupun ch. Contohnya pass jadinya passes. Ya kan, ada juga mungkin finish, finishes. Selanjutnya contohnya ada watch, watches. Kemudian akhiran y ya ditambahi es, namun y-nya diganti jadi i. Jadi yes. Contohnya adalah study, studies, try, tries ya. Kemudian juga ada kata do ya, ditambah es jadi does. Go menjadi goes. Jadi ini adalah beberapa aturan yang menggunakan imbuhan es untuk kalimat positif di simple present. Ya. Kalau subjeknya Dewi Ayu itu verb 1 biasa, verb 1 tanpa imbuhan maksud saya, ya. Bare infinitive istilahnya ya. Ada kata read, like, work, live seperti ini ya. Kemudian kalau subjeknya he, she, it ya tambah s ya, reads, likes, works, lives. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan lupa kalau yang kalimat positif ya subjeknya kalau subjeknya menggunakan Dewi, Ayu, maka dia tidak mendapatkan imbuhan s atau s. Tapi kalau dia menggunakan subjeknya he, she atau it, maka
kata kerjanya mendapat imbuhan S atau S. Untuk alternatif S-nya seperti yang saya kasih contoh sini. Ya, setelah S, SH, CH, maupun imbuhan belakangnya Y, maupun yang belakangnya O, seperti yang kita bahas tadi. Nah, seperti ini ya contohnya ya untuk rumusnya. Untuk kalimat positif maupun negatif. Untuk kalimat negatif tentunya di sini bisa kita lihat ya. Ya, I, we, you, they atau kita sebut they, we, I, you menggunakan do not atau don't. Kemudian untuk is, she, it di sini menggunakan does not atau doesn't. Contohnya he doesn't work, she doesn't like, it doesn't do. Nah, seperti ini ya. Ada di dalam tabel sebelah sini ya. Jadi ini penjelasan singkatnya ya mengenai menggunakan kalimat negatif di tenses simple present. Kemudian selanjutnya untuk kalimat tanya ya. Kita tetap menggunakan do atau does ya. Contohnya kalau do itu untuk penggunaan subjeknya they, we, are, you. Do we work? Do you like? Do they like? Do I like? Untuk is, she, it kita menggunakan does. Does she work? Does she like? Does it do? Ya. Di sini kita lihat tabel di sini ya. Kita harus ingat ini. Nah, untuk kalimat positif bagaimana, untuk kalimat negatif dan kalimat tanya seperti apa. Ini. Kemudian jika ada pertanyaan yang menggunakan kata tanya seperti 5W1H, susunannya berbeda, tidak sama dengan contoh yang saya sebutkan tadi. Contohnya sini kita bisa lihat where do you work in the evening? Ya. Where do your friends live near here? Dan sebagainya. Ini contohnya. Kemudian apabila ada kata ya adverb of frequency yang biasanya ada always, usually, often, kita lihat contohnya ada di sini. What do you always have breakfast? What does Chris often play tennis? Dan sebagainya. Ini contohnya bisa kita lihat di dalam tabel ini. Ya, jadi tidak sama dengan yang kalimat tanya apakah ya. Kalau apakah menggunakan do atau does. Ya, kalau menggunakan kata tanya 5W1H maka berbeda lagi susunannya. Oke, kita lihat di sini. Langsung contoh ya. Put the verb into the correct form. Oke, kita coba bahas yang pertama. The swimming pool bla 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 at 9 and close at 6:30 every day. Nah, ini apakah dia menggunakan S atau tidak? Oke, kita coba bahas ya. Kita klik. Oke. Ternyata yang benar adalah dia menggunakan S, opens dan closes. Kenapa? Swimming pool itu subjeknya satu tunggal singular. Jadi verbnya ditambahi S. Kita lanjut nomor 2. Ya, what time bla 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 the banks close here. Kita coba. Jawabannya adalah what time do the banks close. Kenapa pakai do bukan does? Karena the banks-nya lebih dari satu, ada S-nya. Ya, the banks jadinya menggunakan do. Ya. Dan close-nya tidak perlu menggunakan S karena dia kalimat tanya dan juga subjeknya plural, jamak. Oke, kita lanjut nomor 3. Kita bahas seperti apa jawabannya. I have a car, but I bla 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 it very often. Kita lihat bagaimana jawabannya. Ya. But I do not use atau don't use. Nah, ini saya kasih tanda garis miring. Ada dua jawaban. Kenapa? Karena do not kalau singkat menjadi don't. Ya, ingat jangan sampai salah. Do not sama don't itu sama. Ya, itu singkatan. Ya. Kemudian untuk nomor 4, bagaimana jawabannya? How many cigarettes bla 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 a day? Ya. How many cigarettes do you smoke a day? Ya. Sini sudah saya kasih contoh ya. Saya harapkan kita paham.
Ingat rumus-rumusnya, penggunaannya. Jika lupa, silahkan dengarkan lagi, silahkan baca slide-nya, slide videonya ya. Baca, bisa saja di-pause, dibaca dengan teliti rumusnya, contohnya, habis itu silahkan play lagi, tidak masalah. Yang penting kita paham isinya. Oke, kemudian selanjutnya adalah simple past. Kita lihat di sini. Contoh yang pertama ada ABC ya, kolom pertama kita lihat itu maknanya sama. Contoh, I walked to school yesterday. John lived in Paris for 10 years, but now he lives in Rome. I bought a new car 3 days ago. Di contoh tersebut ABC itu bisa dikatakan bahwa penggunaan simple past ya. Kegiatannya atau situasinya terjadi ya, mulai dan berakhir pada waktu lampau ya, di waktu tertentu. Tadi jelas waktunya jelas kapan dan di masa lalu. Kita lihat contoh yang DEF itu juga, DEF itu satu makna ya, intinya ya. Rita stood under a tree when it began to rain. When Mrs. Chu heard a strange noise, she got up to investigate. Selanjutnya, when I dropped my cup, the coffee spilled on my lap. Ya. Jadi kalimat DEF itu ya, ketika sebuah kalimat berisi when ya, di dalam dua klausa ya, itu kan ada dua kejadian ya, dua situasi ya, ada when Rita stood under tree, nah itu ada kejadian, kemudian it began to rain, ini kejadian lain. Jadi ada dua kejadian ya. Jika klausa tersebut ya ada kata when, berarti itu kejadian yang pertama. Contohnya, Rita stood under a tree when it began to rain. Nah, when it began to rain berarti adalah kejadian yang pertama. Ada kata when-nya ya. Hujan dulu, baru Rita berdiri di bawah pohon ya. Jadi when itu biasanya adalah dia kalimat pertama atau kejadian pertama ya. Jadi hujan dulu baru Ritanya berdiri di bawah pohon. Kemudian yang selanjutnya ya, Nyonya Ju mendengarkan suara aneh dulu, baru dia mencari tahu. Dia bangun dan mencari tahu suara apakah itu. Ya, jadi when itu di situ adalah kejadian yang pertama. Oke. Untuk simple past atau past tense seperti yang di awal tadi kita buat dua jenis dulu untuk membuat kalimatnya biar kita mudah ingatnya ya. Sahabat, nominal sentence dan juga verbal sentence. Untuk he, she, it ada I plus singular itu menggunakan was. I ya, menggunakan was. He was my student. He was not my student. Was he my student? Kemudian untuk they were, you plural menggunakan were. They were my student. They were not my students. Were they my students? Nah, untuk verbal sentence ya, regular verbnya menggunakan verb 2. Kalau regular verb berarti dia menggunakan ed belakangnya. Kalau dia irregular verb ya kita cek di kamus. Contohnya untuk kalimat positif negatif tanya nomor 1 ya. He looked me ya. He didn't look me. Did he look me? Ya kan verb satunya hanya untuk kalimat negatif dan tanya. Tapi untuk kalimat positifnya menggunakan verb 2. Situ ya, he looked ada ed-nya. Untuk negatifnya ada kata did not, makanya dia tetap verb 1 look diwakili ada did not. Kalimat tanya juga diwakili ada kata did, jadinya look verb 1 ya. Jadi seperti ini contoh kalimat verbalnya ya, positif, negatif, tanya. Ini sering kita masih mempunyai kesalahan dalam menyusun kalimat negatif, positif maupun tanya di
simple past. Kadang kalimat negatif atau tanya masih menggunakan verb 2 padahal sudah tidak menggunakan verb 2. Hanya untuk kalimat positifnya saja. Untuk negatif tanya sudah diwakili ada kata did tadi. Ya, ini perbedaannya. Untuk simple present sama past tense, kalau nominalnya I'm tired, jadinya kalau simple pastnya I was tired last night. Ya. Kemudian bisa dilihat sini ya. Untuk kalimat tanyanya yang nominal sentence ya. I was, he was, she was, it was, I was not, I wasn't, she wasn't. Untuk kalimat tanya was I, was he, was she, was it. Ya. Sini kalau kita bingung, kita lihat aja tabel sini untuk mengingat kembali bagaimana menyusun kalimat positif, negatif maupun tanya ya untuk nominal sentence. Kemudian untuk yang verbal sentence ya, kita lihat di sini tabelnya di sini jelas. Ya, untuk kalimat positif contohnya I played, we started, you watched it, they had, he saw, she did, it went. Itu semuanya menggunakan verb 2. Ini semuanya menggunakan verb 2. Untuk kalimat negatifnya, ingat ini ada pronounnya. I, we, you, they, he, she, it. Kemudian di tengahnya setelahnya itu menggunakan did not atau didn't. Ini singkatan ya, sama ya. Kemudian setelahnya ini menggunakan verb 1 atau bare infinitive. Play, start, watch, have, see, do, go. Kemudian untuk kalimat tanyanya menggunakan did di depannya. Did I play, did we start, dan sebagainya. Ya. Jadi ini harus kita ingat. Kalau lupa silakan pause videonya, baca tabelnya dengan cermat, teliti, dan dipahami. Ya. Oke, kita lihat contohnya sini. Complete this sentence with the verb in the negative. Ya, jadi kita lengkapi menjadi kalimat negatif. Karena sebelum kalimat positif kita kasih kalimat negatif. Oke, nomor 2. Bagaimana jawaban tepat? Oke, jawaban tepat adalah but they did not work on Tuesday. Kembali ke verb 1 ya. Kemudian yang ketiga ya. We went to the post office but we did not go to the bank. Kembali ke verb 1. Went itu kan verb 2. Kembali ke go. Yang keempat, she had a pen but she did not have any paper. Ya. Had-nya verb 2 kita diganti menjadi have verb 1. Selanjutnya, nomor 5, Jack did French at school but he did not do German. Ya. Kita lihat ya. Did-nya verb 2 diganti menjadi do verb 1. Ini contoh sekilas review dari belajar simple past ya. Kalimat positif dan negatifnya. Dan kita coba lihat yang kalimat tanyanya seperti apa. Kita lihat contoh nomor 2. I enjoyed the party and you. Nah, kita buat kalimat tanya menjadi did you enjoy the party? Ya, ada kata did di depannya. Kemudian kata kerja enjoyed diganti menjadi enjoy verb 1. Bagaimana untuk nomor 3? Ya, did you have a good holiday? Ya. Kemudian untuk yang kalimat nomor 4 ya, kita bahas langsung ya. Did you finish the work early? Kemudian bagaimana nomor 5? Kita coba jawab langsung. Did you sleep well last night? Ya. Semua kata depannya menggunakan did. Kemudian verb 2-nya diganti verb 1. Ada kata enjoy, have, finish, dan sleep. Ya. Ini menggunakan simple past yang pas. Kemudian di sini ya. Ini silahkan kita coba latihan ini di rumah. Ya. Saya rasa penjelasan tadi sudah cukup jelas ya antara simple present dengan simple past. Ya. Jadi kita coba sekarang ya bisa membedakan penggunaan apakah kata tersebut atau kalimat tersebut simple past atau simple present. Sehingga kata tersebut apakah mau saya ganti verb 1 atau verb 2 atau bagaimana. Ya. Silahkan dicoba dulu, dikerjakan dengan jujur. Ya. Kalau mengerjakan sendiri, saya rasa, saya yakin ya akan lebih mengena ke diri kita, akan kita lebih memahami, akan
lebih mengingat ya di otak kita. Kita belajar dari kesalahan kita. Tapi kalau kita minta tolong orang lain, dikerjakan teman, menyuruh orang lain mengerjakan, maka tidak ada yang masuk di dalam otak kita. Materinya tidak akan pernah masuk ya. Seperti hanya Ctrl C Ctrl V. Ya, hanya jari yang bergerak. Ctrl C Ctrl V, tapi tidak tahu isinya. Tapi kalau kita mengerjakan sendiri, saya yakin akan lebih masuk ke dalam otak kita, ke dalam memori kita, dalam ingatan kita, kita pasti bisa. Ya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.